Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satya Aldikala, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Selamat mendengar. Analisis naratif. Analisis naratif merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, dan kejadian menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Analisis naratif sebagai metode dalam penelitian digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah kisah. Penelitian ini menggunakan metode analisis naratif yang dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Zetan Todorov dengan strukturnya, Vladimir Propp dengan fungsi karakter dalam narasi, story dan plot, Levi Strauss dengan oposisi biner dalam narasi, dan Mike Bales tentang sebuah teks naratif dengan 3 lapisan yang mendasarinya, yaitu lapisan teks, story, dan fabula. Stock menyatakan bahwa analisis naratif adalah sebuah cara yang kuat dan bermanfaat untuk menjelajahi teks-teks media. Oleh sebab itu, analisis naratif kerap digunakan untuk membongkar maksud ideologi sebuah karya tersembunyi di baliknya. Sistem narasi yang ada dalam sebuah teks naratif akan diformulasikan secara sistematis sehingga diharapkan dapat membantu untuk mendeskripsikan sebuah teks naratif. Deskripsi teks naratif tersebut akan membantu pemahaman lebih mendalam atas sebuah teks, dampak dan ideologi yang dibawa secara implisit dalam sebuah teks naratif. Metode ini akan membantu pembaca atau peneliti untuk mengungkap secara sistematis mengenai cara bagaimana teks naratif tersebut dikonstruksikan dan menyingkap makna-makna yang tidak dimunculkan secara eksplisit. Menurut Dowd and Lightfoot pada tahun 2004 dalam Carswell 2007, penelitian naratif mempunyai banyak bentuk dan berakar dari disiplin ilmu, kemanusiaan, dan sosial yang berbeda. Naratif berarti tema yang diberikan pada teks atau acara tertentu, atau teks yang digunakan dalam konteks atau bentuk penyelidikan dalam penelitian kualitatif, case 2005. Penelitian naratif menurut James Keber dan Kimberly Asner-Self pada tahun 2011 adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman bagi individu. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metode penelitian dalam ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang ia dengarkan atau tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Analisis framing. Frame dalam bahasa Inggris artinya bingkai, sedangkan framing dalam bahasa Inggris memiliki arti membingkai. Metode framing adalah suatu metode yang dilakukan secara bercerita, media, atau peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis naratif dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu, dan analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa.
Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran halayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Lalu ada model analisis framing. Yang pertama, framing model Murray adalah ahli komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Framing menurut Murray Edelman, apa yang diketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung bagaimana membingkai dan mengkonstruksi realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda. Murray Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi, yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategori merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran sehingga manusia dapat memahami realitas yang dapat mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik sama seperti propaganda. Yang kedua, framing model Robert Enman. Konsep framing oleh Enman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas hingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, framing bagi Enman digunakan untuk menonjolkan suatu aspek yang ingin ditonjolkan dengan menempatkan isu-isu tertentu yang penting untuk diketahui pembaca. Menurut Enman, framing memberitakan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Maksudnya adalah suatu teks akan menjadi lebih bermakna ketika sudah dikonstruksi dengan menggunakan penonjolan tertentu pada sebuah realitas. Analisis semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat digunakan mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda sign. Dalam pandangan Zeus, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris yaitu semiotics. Nama lain semiotika adalah semiologi, dan keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ilmu tentang tanda. Baik semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Menurut Littlejohn 2009 nomor 53, dalam bukunya Teori Komunikasi, Theories of Human Communication edisi 9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut hingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Secara singkat, menurut Sobur, mengungkapkan semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini. Di tengah-tengah manusia yang bersama-sama manusia, semiotika atau dalam istilah Barthes semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memakai hal-hal. Sedangkan menurut Leckze, semiotika adalah teori tentang tanda dan penandaan. Berger dalam Sobur 2003 halaman 18.
mengungkapkan. Semiotika menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut tidak perlu harus ada atau tanda secara nyata ada di suatu tempat pada waktu tertentu. Dengan begitu, semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari apapun yang bisa digunakan untuk menyatakan suatu kebohongan. Jika suatu tersebut tidak dapat digunakan untuk mengatakan suatu kebohongan, sebaliknya tidak bisa digunakan untuk mengatakan kebenaran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.